Sinopsis. Desa Berkabung menceritakan Gita, seorang siswi SMA di Kalinongko, Boyolali, yang hidup dalam ketakutan mendalam terhadap bulan purnama. Setiap malam laknat itu tiba, lonceng tua peninggalan Belanda berbunyi 3 kali hanya di benaknya, dan esok paginya selalu ada korban tewas. Warga percaya ini adalah kutukan arwah penuntut balas. Namun setelah kematian Mbah Warno, Gita mulai diganggu oleh penampakan yang menyiratkan sebuah pesan. Terdesak oleh teror pribadinya dan trauma masa lalu yang disaksikannya, Gita memberanikan diri mengunjungi Menara Lonceng. Di sana, ia mengungkap rahasia mengerikan 10 tahun lalu. Kematian sepupunya, Rizky, yang ditutupi oleh ayahnya. Gita menyadari bahwa lonceng itu bukan ancaman, melainkan permohonan terakhir Rizky untuk menyampaikan permintaan maaf pada kerabat yang terasing. Setelah rahasia terungkap dan kedamaian kembali, Gita membayar harga yang tak terduga. Ia kehilangan rasa takutnya, tetapi kini ia selamanya menjadi jembatan bagi bisikan arwah-arwah desa Kalinongko yang tenang. Sebelum kamu dengar kisah ini, pastikan kamu sendirian. Pakai headsetmu, kunci pintumu, dan matikan lampu. Karena cerita ini bukan hanya untuk didengar, tapi dirasakan. Selamat datang di Laku Gaib, channel yang berisi kisah-kisah horor tentang pesugihan, tumbal, dan perjanjian gaib yang masih hidup di sekitar kita. Beberapa berasal dari cerita nyata, sebagian dari legenda yang tak pernah selesai. Jika kamu suka suasana seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di setiap cerita, mungkin ada yang sedang mendengarkan bersama kamu. Nama saya Gita, dan saya membenci bulan purnama. Bukan karena cahayanya, tapi karena apa yang selalu mengikutinya di desa Kalinongko, Boyolali, awal tahun 2000-an. Udara di desa kami selalu berbau tanah basah dan dupa sisa sesajen. Malam itu, bau itu bercampur dengan aroma melati yang tajam, seperti parfum kematian. Saya sedang mencoba fokus pada tugas sejarah di meja kayu lapuk, tetapi setiap kali saya menutup mata, kilasan masa lalu selalu menyeruak. Sebuah bayangan cepat, suara pecahan, dan teriakan sunyi. Trauma masa kecil yang tidak pernah saya ceritakan pada siapapun. Tiba-tiba, udara di kamar saya terasa menusuk tulang, jauh lebih dingin dari biasanya. Bulu kuduk saya meremang, dan saya tahu malam purnama telah tiba. Lonceng. Menara lonceng tua peninggalan Belanda yang berdiri tegak di bukit ujung desa, tempat yang sudah lama ditinggalkan. Lonceng itu terbuat dari perunggu tebal, diam 1000 bahasa selama puluhan tahun, kecuali di malam laknat ini. Dong, dong, dong. 3 kali, selalu 3 kali. Bapak saya, seorang pria keras yang jarang menunjukkan emosi, hanya mendesah dari ruang depan. 3 kali lagi, gumuknya. Suaranya mengandung campuran keputusasaan dan penerimaan. Sebagai siswa kelas 2 SMA di Kalinongko, hidup saya seharusnya normal. Teman-teman perempuan saya sibuk bertukar surat cinta rahasia yang dilipat kecil atau menyalin lirik lagu Dewa 19 di buku agenda. Saya mencoba berbaur. Di sekolah, saya adalah Gita, si pendiam yang selalu menyelesaikan tugas sejarah tepat waktu, tetapi selalu menolak setiap ajakan pulang larut karena takut pada bayangan. Ketakutan ini telah merenggut masa remaja saya. Saya bahkan tidak bisa menikmati indahnya malam di alun-alun Boyolali, karena bayangan lonceng dan aroma melati selalu membayangi. Setiap bulan purnama datang, energi saya terkuras habis bukan oleh pelajaran, melainkan oleh upaya keras menekan ingatan yang ingin keluar. Pagi harinya, berita itu datang.
Kematian Mbah Warno, penjaga warung kopi di perempatan. Tubuhnya ditemukan kaku, matanya terbelalak menatap langit-langit tanpa tanda kekerasan fisik. Orang-orang berbisik, arwah penunggu menuntut tumbang harus bergelut dengan rasa takut yang sangat pribadi. Saya penakut. Saya takut pada gelap, pada kesunyian, dan paling utama, pada lonceng itu. Sore harinya, saat saya melewati rimbunan pohon nangka di samping rumah Mbah Warno, saya melihatnya. Sekilas, seperti bayangan putih yang melayang di balik pohon. Itu sangat cepat, tapi saya bisa melihatnya. Sosok tinggi, pucat, dengan rambut panjang menutupi wajah. Saya mematung, seluruh darah terasa membeku. Di telinga saya mendengar bisikan, bukan dalam bahasa manusia, melainkan seperti desisan angin yang dingin. Temukan, temukan. Saya berlari pulang, nafas terengah-engah. Itu bukan ulah arwah penunggu. Itu adalah teror makhluk halus klasik, kuntilanak atau pocong yang mencoba menyampaikan sesuatu. Tapi mengapa hanya saya yang melihatnya? Apakah trauma masa kecil saya yang belum terobati membuat saya menjadi jembatan bagi dunia mereka? Malam berlalu dengan saya tidur di lantai, meringkuk di samping bapak dan ibu. Saya butuh jawaban, atau saya akan menjadi korban berikutnya. Saya harus ke tempat lonceng itu berada. Malam di hari keempat setelah kematian Mbah Warno, langit mendung, menyembunyikan purnama, tetapi saya tahu siklusnya akan segera kembali. Saya membawa lentera minyak tanah, lampu baterai terlalu modern, cahayanya terlalu terang dan tidak menyembunyikan apapun. Menara lonceng terletak di sebidang tanah tinggi di belakang kebun kopi. Tempat itu telah menjadi reruntuhan, ditelan oleh semak belukar yang basif dan lembab. Bau lumut dan besi berkarat menusuk hidung. Saat saya masuk ke dalam menara yang runtuh, lantai kayu berderit keras di bawah setiap langkah saya. Kret, kret. Suara itu memantul diperkuat oleh dinding batu yang dingin. Saya merasa seolah-olah seluruh struktur itu adalah paru-paru raksasa yang menahan nafas. Di tengah reruntuhan, lonceng perunggu tua itu tergantung kaku. Ia besar, jauh lebih besar dari yang terlihat dari kejauhan. Diselimuti sarang laba-laba dan jelaga tebal. Di sekitarnya tanah basah membentuk lingkaran hitam, seolah ada sesuatu yang sering menetes di sana. Saya menguatkan diri, saya harus menyentuhnya. Saat jari telunjuk saya yang gemetar menyentuh permukaan dingin lonceng, sebuah getaran listrik menyambar, bukan dari besi, tapi dari ingatan. Visi itu meledak di kepala saya. Saya melihatnya bukan arwah penunggu atau jin jahat, melainkan sebuah kilas balik yang sangat nyata. 10 tahun yang lalu, malam hari, hujan lebat. Seorang anak laki-laki, wajahnya familiar, sedang berlari kencang. Itu adalah Rizky, kakar sepupu saya. Ia berlari mengejar saya yang saat itu baru berusia 7 tahun karena saya mencuri buku komiknya. Tawa kami riuh, tiba-tiba Rizky terpeleset di tanah licin dekat menara lonceng. Ia jatuh, kepalanya membentur dasar batu menara dengan suara pecahan yang mengerikan. Darah mengalir cepat ke tanah. Saya, Gita kecil, panik. Saya tidak berteriak, hanya membeku. Saya ingat Bapak datang, dan alih-alih memanggil bantuan, Bapak hanya menatap jasad Rizky dengan mata kosong, lalu menatap saya. Jangan pernah bilang pada siapapun. Anggap dia hilang di kota. Lonceng ini, biarkan dia yang menyimpannya. Itu adalah trauma masa kecil saya. Saya bukan penakut. Saya trauma karena menyaksikan kematian dan hidup dalam kebohongan. Saya tersentak kembali ke masa kini. Napas terengah-engah. Keringat dingin membanjiri wajah saya. Mbah Warno dan korban lainnya, mereka bukan tumbal.
Mereka hanya menjadi pembawa pesan yang gagal, orang-orang dengan urusan yang mudah diselesaikan di alam lain. Rizky, sepupu saya, arwahnya terikat karena ia tidak mati di tempat tidur, tapi di bawah lonceng dengan rasa bersalah yang ditutup-tutupi. Lalu, sebuah suara bergema di benak saya. Kali ini jelas, bukan desisan. Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku harus meminta maaf untuk semua yang kukatakan padanya sebelum aku mengejarmu. Tolong Gita, sampaikan. Aku minta maaf ayah. Plot twist inti. Rizky meninggal 10 tahun lalu bukan karena kecelakaan murni, tapi karena mengejar Gita setelah ia bertengkar hebat dengan ayahnya, paman saya, kerabat yang terasing. Ayah saya yang menutupi kematian itu, bukan untuk melindungi saya, tetapi untuk menghindari skandal dan menyembunyikan perseteruannya dengan kakak iparnya, ayah Rizky. Lonceng itu tidak berbunyi untuk mengancam, tetapi untuk memohon. Saya kembali ke rumah, bingung, gemetar, dan kaget. Tepat saat saya melangkahkan kaki ke teras, hal yang paling aneh terjadi. Saya menoleh ke arah menara lonceng, ia tampak gelap dan sunyi. Saya sadar, di malam yang seharusnya dingin mencekam tadi, lonceng itu sebenarnya tidak berbunyi. Lonceng itu berdentang 3 kali hanya di dalam kepala saya. Itu adalah manifestasi dari trauma yang terpicu oleh energi bulan purnama. Setiap kali saya mendengar dentangnya, itu adalah sinyal bahwa arwah Rizky telah menemukan korban berikutnya untuk mengirimkan pesan. Dan Gita hanya bisa melihat dan mendengarnya setelah tragedi terjadi. Orang desa hanya mengaitkan kematian dengan bulan purnama, bukan bunyi lonceng. Bunyi lonceng itu adalah milik saya, seorang diri. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya harus menyelesaikan urusan Rizky dengan ayahnya. Saya mendekati bapak yang sedang merokok di teras. Abu rokoknya jatuh ke lantai. Ia tampak lelah, terbebani oleh beban yang tak terlihat. Pak, suara saya bergetar, memecah keheningan yang tebal seperti kabut. Rizky, Kak Rizky ingin minta maaf pada bapak. Bapak tersentak. Rokok di antara jarinya hampir jatuh. Wajah bapak yang keras, yang selalu saya yakini terbuat dari batu, tiba-tiba runtuh. Ia menatap saya dengan sorot mata yang penuh kesakitan. Teror masa lalu yang tertutup rapat, kini menganga. "Apa yang kamu bicarakan, Git?" tanyanya. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Saya mengambil napas dalam-dalam, merasakan dinginnya lantai semen menusuk telapak kaki saya, seolah energi Rizky merambat melalui saya. 10 tahun lalu, bapak dan paman bertengkar. Rizky membela paman, dan bapak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan padanya. Sebelum dia mengejar saya dan jatuh, dia berbalik dan berteriak, "Aku benci bapak!" sebelum akhirnya berlari. Dia tidak lari karena mengejar saya. Dia lari karena ingin menghindar dari bapak. Dia minta maaf untuk kata-kata terakhirnya itu, Pak. Keheningan kembali datang. Kali ini itu adalah keheningan yang memekakan telinga. Mata bapak berkaca-kaca. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan penderitaannya. Ia menghela napas panjang. Bau tembakau bercampur dengan keputusasaan yang basi. Ia membuang rokoknya ke tanah, seolah membuang seluruh beban hidupnya. "Aku yang harusnya minta maaf, Gita," bisiknya. Air mata pertama meluncur di pipinya yang keriput. Aku yang bilang padanya, dia bukan anak kandungku. Itu adalah kebohongan yang keji. Satu rahasia terungkap, lalu rahasia lain. Permintaan maaf Rizky bukan hanya untuk kata-kata, tetapi untuk kebohongan yang dibangun di sekitar perseteruan keluarga itu. Saya segera menghubungi paman saya, ayah Rizky, yang sudah lama terasing dari bapak karena kesalahpahaman. Saya menceritakan semuanya, tentang malam itu, tentang lonceng, dan tentang pesan terakhir Rizky. Keesokan harinya, paman datang. Tidak ada amarah, hanya air mata.
Bapak dan Paman berpelukan, menyelesaikan perseteruan yang telah mengikis jiwa Bapak selama 10 tahun. Di bawah menara lonceng yang kini cerah diterpa matahari, mereka menabur bunga. Setelah itu, malam-malam purnama berlalu. Lonceng itu diam. Kematian di desa Kalinongko berhenti. Epilog, Jembatan Kalinongko. Beberapa bulan berlalu, saya naik ke kelas 3 SMA, dan bulan purnama yang datang kini terasa dingin biasa, tanpa getaran mencekam, tanpa aroma melati yang menusuk. Lonceng itu benar-benar sunyi, seperti besi tua yang seharusnya. Desa Kalinongko mulai memulihkan nafasnya setelah sekian lama berkabung. Rasa takut saya telah mereda, trauma masa lalu telah teratasi. Tapi kini, ketika saya berjalan melewati pohon nangka, saya tidak lagi melihat bayangan hantu. Namun, dunia saya tidak pernah benar-benar sunyi. Saat saya sedang mengerjakan soal fisika yang rumit, saya akan merasakan tarikan lembut di bahu saya dan mendengar suara Mbah Barno, arwah korban pertama yang berbisik di samping telinga saya. "Gita, bilang pada anakku, kunci warung yang baru jatuh di bawah kursi tua." Saya melakukannya dan ternyata benar. Saat saya berboncengan motor dengan teman ke alun-alun, saya akan merasakan hawa dingin sejuk di belakang leher, lalu mendengar bisikan lembut Rizky. "Jalur itu masih licin, Git. Ambil jalan yang memutar saja." Itu bukan lagi teror. Itu adalah perlindungan yang canggung dari seorang kakak sepupu. Saya menyadari, dengan terungkapnya rahasia dan pulangnya Rizky, saya telah menerima konsekuensi lain. Saya kehilangan rasa takut saya, tetapi saya menjadi jembatan. Saya tidak lagi melihat bentuk-bentuk mengerikan, hanya merasakan kehadiran mereka. Seringkali dekat dengan tanah, seperti uap dingin. Pesan-pesan yang mereka sampaikan kini bersifat sepele, tentang benda yang hilang, janji sederhana yang belum terpenuhi, atau peringatan cuaca. Mereka adalah arwah-arwah Kalinongko yang tenang, yang tahu bahwa hanya ada satu orang di desa ini yang masih bisa mendengar sisa-sisa bisikan mereka. Dunia desa berkabung tidak pernah benar-benar sunyi bagi saya. Saya hanya belajar untuk hidup berdampingan dengan irama kehidupan yang lain. Saya meletakkan pulpen, menatap malam yang sunyi dari jendela, dan tersenyum tipis. Saya mungkin kehilangan masa remaja yang normal, tetapi saya mendapatkan peran yang lebih penting. Saya adalah penjaga damai Kalinongko, siswa kelas 3 SMA yang menyalin lirik Dewa 19, dan sesekali harus mengingatkan tetangga untuk menyiram kebun atas permintaan seorang petani yang sudah lama meninggal. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu percaya bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini ke temanmu yang paling pemberani. Kita akan bertemu lagi di kisah selanjutnya. Tapi ingat, jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat, karena yang gaib justru jarang terlihat